menciptakan, memasarkan, dan mendistribusikan produk atau layanan. Nah, bisnis ini biasanya beroperasi melalui internet menggunakan alat seperti website, aplikasi media sosial, atau platform digital lainnya. Nah, ada beberapa platform digital. Yang pertama itu ada definisi bisnis digital. Bisnis digital adalah aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dalam proses operasional, distribusi, dan pemasaran. Nah, konsep ekonomi syariah yaitu ekonomi syariah berlandaskan pada hukum Islam yaitu syariah dengan prinsip utama keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Yang kedua, ada prinsip-prinsip ekonomi. Syariah dalam bisnis digital merupakan yang pertama ada larangan riba, yaitu bunga, segala bentuk keuntungan yang berbasis bunga dilarang. Yang kedua, yaitu larangan gharar, di mana artinya adalah ketidakpastian. Transaksi harus jelas dan transparan. Larangan masir, yaitu perjudian. Bisnis tidak boleh mengandung unsur spekulasi tinggi. Berikutnya yaitu keadilan dan keseimbangan, di mana keuntungan harus dibagi secara adil. Berikutnya yaitu ada halal dan thayyib produk atau jasa yang ditawarkan harus halal dan baik. Yang ketiga ada modal bisnis digital yang sesuai dengan ekonomi syariah. Nah, e-komersi syariah merupakan contoh platform marketplace syariah seperti hijab dan salam web. Transaksi dilakukan dengan akad yang sesuai syariah seperti jual beli murabahah, yaitu keuntungan distribusi. Yang berikutnya ada crowdfunding syariah, di mana platform untuk pembiayaan proyek berbasis akad musyarakah atau mudharabah. Contohnya ada ETS.co, di mana fintech syariah memanfaatkan teknologi untuk layanan keuangan syariah seperti pinjam tanpa bunga, yaitu Qard Hasan. Berikutnya ada investasi syariah. Digital marketplace halal atau digital marketing halal merupakan strategi pemasaran yang menghindari konten haram, manipulasi, dan eksploitasi. Yang keempat ada implementasi akad dalam bisnis digital, yaitu akad jual beli digunakan dalam transaksi omersi yang merupakan akad bagi hasil atau musyarakah, dan mudharabah yang ditetapkan dalam crowdfunding atau investasi syariah. Nah, akad ijazah atau sewa merupakan untuk pelayanan digital seperti hosting dan software. Merupakan akad wakalah digunakan pada layanan pembayaran elektronik. Yang kelima ada teknologi yang mendukung bisnis digital syariah. Yang pertama ada blockchain, merupakan terinspirasi dari keamanan transaksi yaitu smart contract syariah, merupakan otomasi transaksi berbisnis prinsip syariah. Artificial intelligence A untuk meningkatkan personalisasi layanan halal. Yang keenam yaitu tantangan bisnis digital. Dalam ekonomi syariah, kurangnya literasi syariah, banyak pelaku usaha belum memahami prinsip syariah. Yang pertama ada kompetisi global, perlu bersaing dengan bisnis digital konvensional. Regulasi dan standarisasi, yaitu dibutuhkan regulasi yang mendukung bisnis digital syariah. Berikutnya ada ketersediaan infrastruktur, di mana infrastruktur teknologi yang belum merata. Yang ketujuh ada solusi dan strategi pengembangan bisnis digital syariah. Yang pertama adalah edukasi dan literasi. Kita harus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah. Yang kedua ada kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku bisnis digital. Berikutnya ada inovasi teknologi. Kita harus mengembangkan teknologi yang mendukung nilai-nilai syariah. Berikutnya ada regulasi yang mendukung. Pemerintah harus
membuat kebijakan pro bisnis syariah. Nah, yang kedelapan ada studi kasus dalam bisnis syariah. Jadi, yang pertama ada Diabak, yaitu aplikasi perbankan digital berbasis syariah. Kita bisa crowdfunding syariah. Nah, platform donasi dan pembayaran sosial berbisnis syariah. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu bisnis digital berbasis ekonomi syariah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga spiritual dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penerapan teknologi yang tepat dan kepatuhan terhadap hukum Islam dapat menjadi kunci kesehatan bisnis ini. Berikut adalah beberapa contoh praktik nyata bisnis digital dalam ekonomi syariah yang dapat ditemukan dalam praktik nyata. Yang pertama ada e-komersi syariah. Contohnya ada Hijab dan Evermos. Hijab adalah platform marketplace yang menjual produk fashion muslim dengan memastikan semua produk yang dipasarkan halal. Evermos adalah platform reseller yang memasarkan produk halal, memberikan peluang usaha dengan prinsip syariah. Dalam praktik nyatanya, pembeli melakukan transaksi pembelian produk pakaian dengan sistem pembayaran yang jelas tanpa bunga atau riba. Tidak ada promosi yang mengandung kebohongan atau eksploitasi. Yang kedua, ada fintech syariah atau finansial teknologi syariah. Contohnya ada Amanah dan investasi syariah. Nah, layanan pinjaman dan investasi berbasis prinsip syariah seperti pembayaran tanpa bunga, yaitu Qardun Hasan, atau sistem bagi hasil mudharabah. Di praktik nyatanya, seorang pengusaha kecil meminjam dana dari Amanah untuk modal usaha tanpa dikenakan bunga, hanya dengan sistem biaya administrasi sesuai syariah. Investasi atau investor mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang didapatkan tanpa adanya spekulasi atau riba. Yang ketiga ada crowdfunding syariah. Contohnya ada Etis.co, di mana platform ini memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi pada proyek properti atau bisnis dengan akad syariah seperti musyarakah, yaitu bagi hasil. Di praktik nyatanya, investor bersama-sama mendanai pembangunan rumah tinggal. Ketika rumah tersebut terjual, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, ada digital marketing halal. Contohnya itu ada bisnis kosmetik halal yang menggunakan Instagram dan Facebook untuk memasarkan produknya tanpa manipulasi atau konten tidak etis. Nah, di praktik nyatanya, sebuah merek kosmetik halal memasarkan produknya melalui video edukasi yang tentang kecantikan sesuai nilai-nilai Islam tanpa mengeksploitasi. Nah, sekarang saya sudah berada di salah satu tempat pengiriman barang yang digunakan sebagai layanan bisnis digital. Di sini saya sudah berada bersama salah satu pengguna layanan bisnis digital. Permisikah dengan kakak siapa? Siti. Dengan kakak Siti. Kakak, di sini saya ingin bertanya, apakah kakak pernah berbelanja di platform seperti Shopee, TikTok, atau Tokopedia? Saya pernah menggunakan tiga-tiga, tapi yang paling sering itu Shopee. Nah,
pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat kakak tertarik menggunakan layanan bisnis digital tersebut? Mungkin kalau saya menggunakan Shopee itu seperti barangnya cepat sampai ya kak. Terus kita juga bisa menggunakan COD. Ya. Baik kak, pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama kakak menggunakan layanan platform tersebut? Mungkin kalau berapa lamanya itu kurang tahu ya, kurang ini. Jadi mungkin sekitaran 2-3 tahun. 2-3 tahun terakhir ya kak. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengalaman kakak saat menggunakan layanan tersebut? Pengalaman saya ya seperti tadi ya, barangnya cepat sampai, terus kita juga bisa menggunakan COD. Kalau kalau di Shopee kan bisa, kalau barangnya rusak bisa kita kembalikan, minta pengembalian dana seperti itu. Baik, nah pertanyaan selanjutnya nih, menurut kakak apakah layanan tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah? Terus kalau iya, kenapa? Mungkin ada beberapa yang sudah sesuai ya kak, seperti kalau misalnya kita belanja terus kita menggunakan COD, itu kan sesuai prinsip syariah juga. Terus dia tidak menggunakan bunga, itu juga masuk prinsip syariah. Nah kemudian untuk yang tidak masuk prinsip syariah tuh contohnya barangnya tidak sesuai yang kita pesan nih. Terus juga kalau di TikTok tuh saya pernah berbelanja, namun pas barangnya tidak sesuai, saya minta pengembalian dana namun tidak diterima gitu kak. Oh, baik. Nah pertanyaan selanjutnya nih, apakah layanan tersebut membantu kakak dalam aktivitas ekonomi kakak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Iya sih, membantu banget. Soalnya saya tidak perlu mencari lagi ya kak, barang-barang yang saya pengen, jadi membantu. Setelah saya melakukan wawancara, saya mendapatkan banyak insting yang menarik tentang pengguna platform digital seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok dari sudut pandang pengguna. Nah, pengguna menjelaskan bahwa layanan ini sangat memudahkan aktivitas ekonomi sehari-hari, terutama karena aksesibilitas. Nah, pilihan produk yang beragam dan harga yang kompetitif. Namun, saya juga mencatat bahwa meskipun sebagian besar fitur platform tersebut sudah membantu pengguna bertransaksi secara mudah, ada kekhawatiran terkait prinsip syariah, terutama pada fitur cicilan berbunga. Hal ini menunjukkan bahwa penting bagi platform digital untuk menyediakan opsi yang lebih sesuai dengan prinsip syariah agar bisa menjangkau lebih banyak pengguna, khususnya mereka yang memiliki preferensi berbasis agama. Selain itu, rekomendasi dari narasumber yang saya wawancari tadi untuk memprioritaskan layanan berbasis syariah menegaskan bahwa ada permintaan yang signifikan untuk sistem bisnis digital yang transparan, adil, dan bebas riba. Ini bisa menjadi peluang bagi platform untuk terus berinovasi, menghadirkan solusi yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Wawancara ini memberikan saya perspektif bahwa meski teknologi digital membawa kemudahan, aspek etika dan nilai agama tetap menjadi faktor penting bagi sebagian masyarakat. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembahasan kita mengenai bisnis digital dalam prinsip syariah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.